Kita tahu lawan dari riya adalah ikhlas. Riya itu adalah semuanya mau dilihat manusia, dipuji-puji manusia, mendapatkan perhatian manusia, tapi ikhlas itu semata-mata karena Allah. Betul-betul lurus, nggak berharap ridha Allah. Manusia puji, alhamdulillah. Nggak puji juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita memang betul-betul mau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berikutnya, bagaimana cara kita supaya tidak jadi orang yang riya, atau bagaimana cara kita menjadi orang yang ikhlas? Betul. Lakukan semata-mata karena Allah. Pertama, tentu saja selalu memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk ikhlas dalam setiap amalan. Itu harus doa. Doa itu senjatanya umat Islam. Minta sama Allah, luruskan niat ya Allah. Makanya mohon izin Mbak Zeda, kalau seandainya saya lagi ceramah itu pasti awalnya tuh doa tuh, ya Allah luruskan niat ini nih. Kadang-kadang dia belok sana belok sini. Ya, karena ada syaitan yang mencoba untuk mengganggu, menggoda kita, untuk menggoda hati ya. Betul. Kemudian bagaimana caranya supaya kita nggak riya atau kita ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala? Kita berpikir bahwa dunia ini sementara saja, bahwa dunia ini fana. Insya Allah. Nggak ada gunanya. Ketika rugi kita, lelah kita rasa kita sudah melakukan semuanya tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita nggak menjadi orang yang riya atau orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Kita takut, kita mau matinya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kematian itu adalah nasihat terbaik untuk kita teman-teman sekalian, supaya kita bisa lurus dalam berbuat. Kemudian yang keempat, cara kita supaya ikhlas tidak riya adalah memikirkan kenikmatan surga bagi orang-orang yang berbuat ikhlas. Balasan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang lillahi ta'ala adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika ikhlas dan ketika mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah kita semangat dalam menyembunyikan amalan-amalan. Kita rutin dalam melakukan amalan-amalan yang nggak terlihat oleh orang. Masya Allah. Apa itu? Salat malam, puasa-puasa sunnah atau puasa Ramadan, ya semua orang tahu ya, puasa-puasa sunnah misalnya. Juga ambil waktu untuk mengasingkan diri dan menyendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ramai banyak bertemu dengan si A, si B, si C. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia. Bolehkah kita untuk berkhalwat, mengambil waktu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merenungi kembali, melurusi niat-niat kita, meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Yang mudah-mudahan dengan begitu Allah kasih tuntunan, Allah kasih cahaya dalam perbuatan kita, dalam langkah kita, dalam lisan kita. Dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita yang kemarin untuk menjadi orang yang lebih baik, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala.